Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idrus Febriansyah, NIM 2017-053-0046. Saya berasal dari kelas E. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penyuntingan karya ilmiah. Naskah atau buku yang telah selesai ditulis keseluruhannya pasti belum sempurna, belum layak untuk dikirim langsung ke penerbit. Pada beberapa bagian selalu terdapat kesalahan-kesalahan yang fatal, sehingga perlu diperbaiki. Nah, proses perbaikan itu yakni disebut dengan editing atau penyuntingan. Penyempurnaan naskah buku agar siap diterbitkan perlu dibaca dan ditata ulang oleh penulisnya atau orang lain yang dianggap berkemampuan atau sering sekali disebut dengan editor ahli. Yang termasuk tahap penyuntingan adalah pembaca mengecekkan kembali masalah yang kurang lengkap dan dilengkapi yang kurang relevan dibuang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyunting adalah mempersiapkan karya tulis ilmiah yang siap cetak atau siap terbit dalam memperhatikan terutama seperti diksi dan struktur kalimat. Dengan makna ini sering diterjemahkan menjadi menyunting, merencanakan penerbitan, menyusun dengan memotong dan memadukan kembali dua yang melakukan pengeditan dipanggil dengan sebutan editor ahli. Sebelum mengerti konsep, penyusun lebih mendahulukan memeriksa. Tentu ada bagiannya tumpang tindih dan ada penjelasan yang berulang-ulang. Buanglah penjelasan yang tidak perlu dan tambahkan penjelasan yang dirasakan sangat menunjang. Pembahasan penyuntingan sebaiknya dilakukan setelah selesai penulisan. Hal ini untuk menjaga ketenangan berpikir dan ketelitian mengoreksi karya tulis ilmiah. Dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis juga berkewajiban menyelesaikan isi bahasa dan alur pikiran materi sebelum karya tulis ilmiah dikirimkan pada penerbit. Tentu, itu bukan pasti karya tulis ilmiah akan diterima begitu saja oleh penerbit tanpa diotak-atik dan langsung diterbitkan begitu saja. Finalisasi naskah ilmiah sangat penting untuk dilakukan. Apabila sebuah naskah ilmiah dipublikasikan tanpa melalui proses finalisasi, maka naskah tersebut mungkin tidak akan masuk dalam lembaga publikasi standar. Hal tersebut dapat terjadi karena sebuah lembaga publikasi standar tidak hanya akan menilai kelayakan sebuah naskah dari segi substansi, tetapi juga dari aspek-aspek teknis dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Tujuan penyuntingan karya tulis ilmiah ini untuk melengkapi data yang dirasa masih kurang, membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok pembahasan karya ilmiah, mengedit setiap kata-kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan secara berulang-ulang atau terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan yang lain, mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Contoh, dalam penyusunan dan pemulihan kata sesuai kalimat dan penyusunan paragraf maupun penerapan kaidah ajaran sesuai EYD. Itulah presentasi dari saya tentang penyuntingan karya ilmiah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.